Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Akbar dengan NPM 2214 071047 dari kelas TK. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelistrikan pada motor dan mobil. Untuk kelistrikan pada motor, itu adalah sistem yang menangani semua komponen listrik pada motor, termasuk sistem pengatian, lampu, dan kelistrikan lainnya. Dan juga sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dari baterai atau yang biasa disebut dengan aki, untuk menggerakkan berbagai komponen pada sepeda motor. Untuk komponen utama kelistrikan pada motor itu ada 4. Yang pertama ada baterai yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik utama. Baterai juga digunakan untuk cadangan yang bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya, seperti ECU, CDI, dan lampu. Yang kedua ada dinamo stator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga ada koil pengatian yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi percikan api. Yang keempat ada kabel dan konektor yang berfungsi untuk menghubungkan komponen listrik. Kabel juga jadi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel berfungsi untuk menyalurkan listrik dari 10 ke aki dan menyebarkannya ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, klakson, dan kunci kontak. Untuk komponen lainnya, diantaranya ada string yang berfungsi untuk sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan string, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. String bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat korsleting, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Untuk cara kerja sistem kelistrikan ada 3 cara, yaitu dengan cara memasuk daya dari baterai dan dinamo stator yang menyediakan aliran listrik. Yang kedua, pengaturan, yaitu pesawat mengatur untuk mengontrol aliran listrik. Yang ketiga, distribusi. Kabel dan konektor menghubungkan komponen-komponen dan mengalirkan listrik setiap bagian. Untuk ciri-ciri kelistrikan motor yang baik, di antaranya lampu menyala terang dan stabil. Yang kedua, pengapian bekerja secara konsisten dan konstan. Yang ketiga, tidak ada gejala korsleting atau kabel terbakar. Dan yang terakhir, dinamo menghasilkan listrik dengan stabil. Untuk tips perawatan kelistrikan pada motor,
yaitu dengan cara pengecekan rutin. Pengecekan rutin dilakukan dengan cara memeriksa baterai aki, kabel, dan konektor secara berkala. Yang kedua dengan cara membersihkan koneksi. Dengan cara membersihkan kabel dan konektor agar terhindar dari korosi. Yang ketiga, pemeriksaan kelistrikan dilakukan dengan cara menggunakan voltmeter untuk memeriksa tegangan dan arus listrik. Untuk penyebab motor tidak dapat menyala dan cara mengatasinya. Untuk motor mati total, cara mengatasinya adalah dengan memastikan baterai terisi dan cek sistem pengisian dayanya. Untuk pengapian tidak bekerja, dengan cara memeriksa busi dan koil pengapian. Jika ada kabel terputus atau rusak, diperiksa dan diganti kabel yang rusak atau lepas. Dan yang terakhir, korsleting listrik dapat dicegah dengan cara mencari penyebab korsleting dan memperbaiki dengan hati-hati. Untuk pengertian kelistrikan mobil. Kelistrikan pada mobil merujuk pada sistem listrik yang memungkinkan kendaraan berfungsi dengan baik. Ini mencakup komponen seperti baterai, kabel, dan sistem pengapian. Untuk komponen kelistrikan mobil, ada baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi yang diperlukan untuk menjalankan kendaraan dan sistem kelistrikan lainnya. Yang kedua ada alternator, yaitu berfungsi untuk mengisi baterai saat mobil berjalan dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Yang ketiga ada kabel, berfungsi untuk menghubungkan semua komponen kelistrikan mobil untuk mentransfer listrik. Yang keempat ada sensor, berfungsi untuk mendeteksi kondisi mobil dan memberikan informasi kepada sistem kelistrikan. Yang selanjutnya ada relay dan fuse, digunakan untuk mengontrol dan melindungi komponen kelistrikan di dalam mobil. Selanjutnya ada kontrol modul yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur berbagai sistem di dalam mobil seperti sistem rem, sistem injeksi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Semua komponen itu bekerja secara bersamaan untuk memastikan sistem kelistrikan dapat mendukung kinerja mobil secara keseluruhan. Untuk sistem pengisian dan starter mobil. Yang pertama, sistem pengisian. Sistem pengisian sendiri bekerja dengan cara alternator mengisi baterai saat mesin berjalan dan menggerakkan mobil. Untuk sistem starter memulai mesin dengan memberikan listrik pada motor starter. Yang ketiga, baterai aki. Baterai aki mengeluarkan tenaga listrik yang diperlukan untuk memutar motor starter. Untuk sistem lampu mobil. Pada sistem lampu mobil sendiri dibagi menjadi 3.
Untuk lampu yang pertama adalah lampu depan yang berfungsi untuk memberikan cahaya saat berkendara di malam hari dan meningkatkan visibilitas. Yang kedua ada lampu rem, yaitu memberikan sinyal kepada pengendara di belakang saat melakukan pengereman. Yang ketiga ada lampu hazard yang mengindikasikan situasi darurat atau keadaan berbahaya. Untuk sistem pengatian pada mobil itu ada sumbu utama. Sumbu utama menggerakkan distribusi daya ke arah busi. Untuk koil pengatian mengubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi yang diperlukan oleh busi untuk memantikan api. Yang ketiga ada distributor, bekerja untuk mendistribusikan energi listrik ke busi-busi yang sesuai. Yang keempat ada busi, yaitu memasarkan percikan api listrik untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi dalam ruang bakar mesin. Dan yang terakhir adalah cara perawatan kelistrikan mobil. Yang pertama dengan cara memeriksa baterai. Dilakukan pengecekan rutin terhadap kondisi baterai, aki, dan menggantinya jika diperlukan. Kedua, perawatan kabel dengan cara memeriksa kabel-kabel yang menghubungkan komponen kelistrikan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, pembersihan komponen. Pembersihan komponen seperti busi dan distributor untuk menjaga performa yang optimal. Yang terakhir ada pemeriksaan sistem lampu dengan cara mengganti lampu yang rusak dan memastikan sistem lampu bekerja dengan baik. Sesuai yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.